The Revenge, bab 62, grade 21 plus, penulis Neng. Nona Kia sudah berada di dalam sana lebih dari 1 jam dan tidak ada kontak apapun dari mereka. Asisten Kim berjalan mondar-mandir di depan pintu. Raut wajahnya terlihat begitu cemas. Tangannya aktif memijat ponsel yang berada dalam genggamannya. Namun ternyata di tempat ini sama sekali tidak ada sinyal. Asisten Kim kembali berdecak kesal. Bagaimana mungkin ia bisa kecolongan seperti ini? Andra. Tadi dia mendengar nama Andra disebut. Lagi-lagi pria itu yang membuatnya harus melewati hari yang sulit. Dan kini, bagaimana cara asisten Kim mempertanggungjawabkan keadaan Kiara? Setahu asisten Kim, Andra sedang mengadakan sebuah pertemuan penting. Dan di sana, Andra juga akan mendapatkan beberapa wawancara untuk menambah simpati publik. Saat ini, Andra membutuhkan banyak sekali dukungan. Bahkan, Andra harus melakukan hal serendah itu menurut asisten Kim. Tidak seharusnya pengusaha muda seperti Andra harus repot-repot mendatangi acara murahan seperti itu. Karena dengan menemui mereka justru akan memudarkan karisma seorang Andra. Harusnya Andra datang bersama Kiara hari ini. Bukankah Max sempat memberitahunya kemarin? Namun kini Kiara malah terjebak di dalam sana. Entah bagaimana keadaannya. Dan ini berkat kearoganan sikap Andra. Berhenti mondar-mandir, Nona. Kepalaku pusing melihatmu. Tiba-tiba saja langkah asisten Kim terhenti saat mendengar sebuah suara yang berasal dari tempat gelap di ujung sana. Kenapa asisten Kim baru menyadarinya? Jadi, di tempat sana ada orang juga. Menilik dari suaranya seperti dia seorang laki-laki. Siapa kau? Asisten Kim segera memasang mode awas. Aku sama denganmu. Aku sedang menunggu tuanku di dalam sana. Suara itu kian mendekat. Rupanya orang tadi berniat menghampiri asisten Kim. Ternyata bukan hanya asisten Kim yang sedang menunggu tuannya, tapi dia juga. Bukan hanya aku, tapi mereka juga. Mereka? Asisten Kim semakin mengedarkan pandangan. Di antara keremangan cahaya yang nyaris menghilang, lantas asisten Kim mendengar beberapa deheman. Rupanya mereka tengah memberikan kode jika mereka ada di sana juga. Setelah 1 jam berada dalam ketegangan, kenapa baru sekarang asisten Kim menyadari ternyata ada banyak orang di sekelilingnya. Apa ini pertama kalinya kau mengantarkan tuanmu ke tempat seperti ini? Pertanyaan itu muncul seiring dengan bau asap rokok yang terhirup. Rupanya pria tadi tengah merokok. Asisten Kim berusaha menahan napasnya sejenak. Ya, asisten Kim menjawab singkat. Tak perlu takut, pertemuan seperti ini memang memakan waktu yang agak lama. Tapi nanti pintu ini akan terbuka otomatis setelah waktu yang ditentukan selesai. Terangnya kemudian. Apa? Asisten Kim memekik. Bagaimana mungkin Kiara akan berada di sana selama itu? Hei, bisnis kotor memang selalu butuh waktu yang cukup lama untuk membahasnya. Mereka tertawa terbahak, sementara asisten Kim hanya diam terpaku. Bisnis kotor? Harusnya asisten Kim menduga ini sebelumnya. Mereka telah dijebak. Sebelumnya proposal yang disodorkan adalah proposal kerjasama di bidang real estate. Dan mereka diarahkan ke tempat tidak layak seperti ini. Namun, asisten Kim tidak tahu jenis bisnis kotor seperti apa yang mereka maksud. Di dunia ini ada banyak sekali jenis bisnis yang mereka maksud. Dan yang paling penting sekarang adalah Kiara berada di dalam sana. Jika Kiara terlibat di dalam sana, bukankah itu artinya jika Kiara akan terlibat dalam bisnis kotor tersebut? Asisten Kim kian tak karuan. Kepalanya segera berpikir keras bagaimana cara menyelamatkan Kiara sekarang. Memang, jenis bisnis apa yang sedang tuanmu lakukan di dalam sana? Asisten Kim mencoba bertanya kembali. Perdagangan, obat-obatan terlarang, prosti, juga perdagangan senjata ilegal. Pria itu berbisik-bisik
takut jika suaranya terdengar yang lain. Apa? Asisten Kim kian panik. Tangannya perlahan segera meraba pistol yang berada dalam genggamannya sedari tadi. Perlahan, tangan bebasnya meraba ujung pintu yang sama sekali tidak terlihat olehnya. Hanya meraba saja pintu besi itu begitu terasa keras dan kuat. Asisten Kim ragu jika dia mampu membuka pintu tersebut, bahkan dengan senjata yang hanya memiliki sisa 3 peluru tersebut. Tapi, asisten Kim harus mencobanya. Setidaknya, dia harus berusaha. Prinsipnya, dia tidak akan tahu selama dia tidak mencoba. Dor, apa yang kau lakukan? Mau membuat keributan? Tiba-tiba saja asisten Kim merasakan benda dingin tepat di lehernya. Sebuah tangan kini sudah menahan tangannya. Keadaan gelap. Namun, kenapa mereka bisa dengan mudah membekuk asisten Kim? Aku harus menyelamatkan Nona. Kami dijebak. Asisten Kim menjelaskan. Namun, tentu saja hal tersebut tidak dipercayai oleh pria tadi. Bahkan asisten Kim merasakan jika beberapa orang kini tengah mengitarinya. Kau pikir kami percaya? Diam dan tunggu saja tuanmu keluar. Kau pikir keamanan di tempat ini direndahan? Cih. Mereka berdecih sinis. Namun, tetap saja firasat asisten Kim tidak baik-baik saja kali ini. Dia yakin sudah terjadi sesuatu pada Kiara di dalam sana. Sesuatu terjadi pada bos di dalam sana. Tiba-tiba suara seseorang lagi terdengar. Apa maksudmu? Pria lain bertanya. Aku tidak bisa melacak chip yang dipasang penanya. Ada masalah di sana. Kita harus mendobrak pintu ini. Apa? Bagaimana Nona Kia di sana? Asisten Ki mulai panik. Namun dengan segera dia memasang wajah datarnya. Dia harus kuat untuk melindungi Kiara. Pintu ini terbuat dari besi. Kau membawa senjata? Mereka terdengar berdiskusi. Pintu ini menggunakan kode rahasia. Hanya satu orang yang bisa membuka pintu besi ini. Dan orang tersebut ada di dalam sana. Pria lain menyahuti. Aku membawa senjata. Dan senjata ini bisa menembus tembok dengan ketebalan cukup dalam. Kita tembak saja ramai-ramai pintu besi ini. Seseorang menyarankan. Oke, dalam hitungan ketiga, kita harus kompak menembakkan peluru. Semua orang bersiap, termasuk asisten Kim. Sementara di dalam sana, asap tebal kian memenuhi ruangan tersebut. Pandangan Kiara sudah kabur, kesadarannya kian berkurang. Lampu penerangan dengan cahaya sederhana tadi kini sudah berkelap-kelip. Semua orang sudah panik. Sampai saat ini, mereka masih bertahan berkat masker oksigen yang mereka gunakan. Napas Kiara kian menipis. Gadis itu sudah tidak kuat menahan sesak akibat asap. Di saat kesadarannya yang kian menipis, Kia merasakan ada sebuah tangan yang menggapainya. Perlahan tangan itu memasangkan sebuah masker oksigen tepat di hidung Kiara. Hingga Kiara mampu meraup oksigen sedikit demi sedikit. Dengan tersenggal, gadis yang hampir menyerah akan hidupnya itu mengerjap lemah. Matanya mengedip, menatap pada sosok yang menggunakan topi hitam di hadapannya. Merasa sangat familiar, Kiara merasa sosok ini terlalu sering berkeliaran saat Kiara berada di ambang kematiannya. Pakaian serba hitam, juga topi hitam yang selalu bertengger di kepalanya, setiap sosok itu datang menyelamatkan Kiara. Siapa sosok ini? Rasa penasaran menyelimuti Kiara. Hingga di antara ambang batas kesadarannya, tangan lemah Kiara meraih topi yang menutupi wajah pria tersebut. Kamu? Seketika ingatan Kiara berkelana pada waktu lalu. Waktu di mana semua kekacauan dalam hidupnya bermula.